Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada debat, ya bukan debat ya debat lah. Debat tentang tes DNA di Pada Suka TV. Menampilkan Dr. Sugeng Sugiarto. Nah, ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah mendengar penjelasan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Sugeng Sugiarto di Pada Suka TV, penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lebih paham tentang tes YDNA. Di bawah ini akan penulis uraikan dengan bahasa yang sederhana tentang tes YDNA. Berdasarkan penjelasan Dr. Sugeng dan beberapa literatur yang penulis baca. Di akhir penulis juga sedikit menjelaskan tentang hukum tes DNA. Menurut pendapat penulis, apa yang dimaksud YDNA? YDNA adalah DNA yang diturunkan dari ayah ke anak. YDNA memungkinkan kita bisa menelusuri garis leluhur kita ke atas sampai Nabi Adam. Tes YDNA bisa mengungkapkan kakek bersama berdasar hasil tes DNA. Orang-orang yang mengaku keturunan garis laki seorang tokoh. Jika 4 orang sepupu pertama dites YDNA, maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 2 generasi ke atas. Jika 8 orang sepupu kedua dites YDNA, maka akan terbukti mereka akan mempunyai kakek bersama di 3 generasi mereka ke atas. Jika 16 sepupu ketiga dites YDNA, maka akan terbukti mereka mempunyai kakek bersama di 4 generasi mereka ke atas. Begitu seterusnya. Para keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, hari ini banyak di antara mereka adalah generasi yang ke-40. Jika 100 orang yang soheh silsilah nasabnya, di antara mereka melakukan tes YDNA, maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 40 generasi mereka ke atas. Bagi orang-orang yang mempunyai silsilah nasab garis laki lengkap 40 generasi ke atas, kode-kode yang keluar dalam hasil tes YDNA itu memungkinkan mereka untuk mengganti kode-kode itu dengan nama-nama yang tertera dalam silsilah nasab itu. Orang-orang yang hari ini mengaku keturunan garis laki dari Sayyidina Ali harus mempunyai kakek bersama kira-kira di masa hidup Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat tahun 40 Hijriah, berarti orang-orang yang hari ini mengaku keturunannya harus mempunyai kakek bersama sekitar 1405 tahun yang lalu. Jika di antara mereka ada yang lebih dari itu baru mempunyai kakek bersama, maka salah satu di antara mereka bukan keturunan Sayyidina Ali. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail. Sedangkan para Yahudi Kohanim atau keturunan Nabi Harun adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah saudara seayah. Keduanya adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia ini. Jalur keturunan Syaraf atau bangsawan. Nabi Ishak yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para imam Yahudi Kohanim. Sedangkan jalur Nabi Ismail yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk memperkirakan YDNA Nabi Ibrahim adalah dengan membandingkan hasil tes YDNA para Kohanim dengan para syarif. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut Iqbal Harahab dalam bukunya Ibrahim
alaihissalam, bapak semua agama, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur tahun 1978 sebelum Masehi. Para orang yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hari ini harus mempunyai kakek bersama sekitar 4002 tahun yang lalu. Setelah para Kohanim ini tes Y-DNA, dapat diketahui bahwa lebih dari separuh para Kohanim ini berhaplogrup J1. Begitu juga para keturunan Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan tes Y-DNA. Sebagian besar mereka mempunyai haplogrup J1. Para keturunan Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1 itu dibuktikan dengan jalur silsilah nasab mereka yang terverifikasi dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Sedangkan hasil selain J1 tidak terverifikasi kitab-kitab nasab terdahulu. Haplogrup J1 mempunyai kakek bersama pada 15.224 tahun lalu. Jones dan kawan-kawan 2015. Dari sini sahih bahwa antara keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak mempunyai kakek bersama karena kakek bersama mereka adalah Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4.002 tahun yang lalu. Masih di bawah 15.224 tahun yang lalu. Jika salah satunya di atas 15.224 tahun yang lalu, maka salah satunya adalah bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dari situ diketahui bahwa haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1. Peneliti BRIN Dr. Sugeng Sugiharto sudah menghitung presisi dan dapat menelusuri kode genetik Nabi Ibrahim sampai hanya tersisa 2 kandidat kode ayah, anak, dan ayah, yaitu JZ2329 yang mempunyai anak JFGC 8712. 2 kode anak dan ayah itu salah satunya adalah kode Nabi Ibrahim. Jika kode Nabi Ibrahim itu adalah JZ2329, maka kode JFGC 8712 itu adalah kode salah satu anaknya. Dan jika kode genetik Nabi Ibrahim adalah JFGC 8712, maka kode JZ2329 adalah kode ayah Nabi Ibrahim, Azar atau Torah. Mungkin penelitian kode Nabi Ibrahim sampai sepresisi itu baru terungkap oleh peneliti Indonesia, Dr. Sugeng Sugiharto. Setelah diketahui haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1 dengan penanda individu JZ2329 atau JFGC 8712, maka dari situ diketahui pula bahwa Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali juga berhaplogrup J1 dengan tambahan penanda yang sama. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW berdasarkan silsilah nasab mereka, tetapi hasil tes DNA-nya selain J1 dengan tambahan kedua penanda tersebut kemudian dieliminir. Menurut halaman family tree DNA dari J1 dengan kedua penanda itu, keturunan suku Quraisy mempunyai penanda genetik individu L859+. Jadi, dia yang hasil tes Y-DNA-nya JZ2329 atau JFGC 8712 ditambah penanda L859+, dia termasuk suku Quraisy. Yang tidak mempunyai penanda tersebut, dia dieliminir dari suku Quraisy. Setelah diketahui dia termasuk bagian suku Quraisy,
untuk mengetahui apakah dia termasuk Bani Hashim, maka dia harus mempunyai kode genetik individu Hashim, yaitu FGC 8703+. Dia yang tidak mempunyai kode genetik FGC 8703+, walaupun dia termasuk suku Quraisy, ia tidak termasuk ke dalam klaster Bani Hashim. Bani Hashim adalah mereka yang mempunyai leluhur anak-anak Hashim bin Abdul Manaf. Anak-anak laki-laki dari Hashim bin Abdul Manaf adalah Abdul Muthalib dan Asad. Keturunan adalah Abdul Muthalib dan Asad harus mempunyai penanda genetik J1L859 dan FGC 8703+. Yang tidak mempunyai kode tersebut dieliminir. Setelah kode genetik Bani Hashim diketahui, maka baru dilihat apakah ia mempunyai kode genetik dari Sayyidina Ali menurut family tree DNA. Kode DNA, kode genetik individu Sayyidina Ali adalah FGC 10500+. Sayyidina Ali mempunyai 18 anak, yaitu Hasan, Husain, Asy-Syahid, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abbas Al-Akbar dijuluki Abu Qirbah, Abdullah Al-Akbar, Ja'far Al-Akbar, Utsman Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar, Abdullah Al-Asghar, Ubaidillah yang dijuluki Abu Uli, Aun, Yahya, Muhammad Al-Awsat, Utsman Al-Asghar, Abbas Al-Asghar, Ja'far Al-Asghar, Umar Al-Asghar, Umar Al-Akbar. Semua mereka yang mengaku sebagai keturunan dari 18 anak Sayyidina Ali harus mempunyai kode genetik Sayyidina Ali FGC 10500. Yang tidak mempunyai kode genetik tersebut walau mempunyai silsilah harus dieliminir. Dari 18 anak laki-laki Sayyidina Ali tersebut, 2 orang yaitu Hasan dan Husain beribu Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina wa Maulana wa Nabiyina Muhammad SAW, yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS513 sama dengan 12, sedangkan Sayyidina Husain dengan kode YDNA-FGC 30416. Mereka yang mengaku keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, walaupun ia mempunyai ciri genetik Sayyidina Ali, jika tidak mempunyai ciri genetik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ia tidak termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ba'alwi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW menurut tes YDNA? Ba'alwi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena dari mereka yang sudah tes DNA, hasilnya mereka mayoritas berhaplogrup G, maka ditetapkanlah haplogrupnya adalah G. Orang berhaplogrup G jika disandingkan dengan orang yang berhaplogrup J1 ya, maka mereka baru mempunyai kakek bersama yaitu GHIJK F1329 yang berumur antara 9.000 sampai 25 tahun yang lalu. Jadi mustahil pada 1400 tahun yang lalu masa Hasan dan Husain antara G dan J1 bersaudara sepupu. Dari situ mustahil pula mereka mempunyai kode penanda Ibrahim, kode penanda Quraisy, kode penanda keturunan Ali, dan kode penanda keturunan Hasan dan Husain. Kata Rumel Abbas, ada 3 orang Ba'alwi yang berhaplogrup J1. Bagaimana penjelasannya? Ada 3 orang yang mengaku Ba'alwi berhaplogrup J1. Sementara mayoritas dari ratusan Ba'alwi yang telah tes DNA hasilnya G. Itu menandakan bahwa ketiga orang itu sebenarnya bukanlah Ba'alwi, tetapi orang yang diba'alwikan. Sebagaimana hari ini banyak Wali Songo itu diba'alwikan. Jika hari ini keturunan Wali Songo ada yang sudah tes YDNA
dan hasilnya berhaplogrup G sama dengan Pak Alwi, maka baru bisa dikatakan Wali Songo atau Pak Alwi. Tetapi jika hasil tes Y-DNA Wali Songo bukan berhaplogrup G, maka jelas Wali Songo itu bukan Pak Alwi. Kata Hanif, Al-Atos melakukan tes Y-DNA hukumnya haram. Bagaimana sebenarnya? Yang mengharamkan tes Y-DNA itu kemungkinan mereka yang hasil tes DNA-nya negatif. Bagi mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu banyak orang yang tidak mempercayainya, lalu karena silsilah nasabnya tertolak, kitab-kitab nasab primer dan sekunder, ya, maka jika ia ingin tetap diakui sebagai keturunan Nabi, maka ia wajib membuktikan dengan melakukan tes Y-DNA. Sebagaimana dulu ketika Usamah, cucu angkat Nabi, dituduh bukan anak Zaid, anak angkat Nabi. Maka Nabi berbahagia ketika ahli kifayah, ahli genetik dengan melihat kemiripan tubuh, menyatakan bahwa Usamah adalah anaknya Zaid. Jika nasab Pak Alwi tertolak kitab nasab abad 49 Hijriah, lalu tes DNA-nya G, lalu berdasar apa? Mereka masih mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.